Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Di sini saya akan sinopsiskan eh, buku yang berjudul Guru Aini karya Andrea Hirata. Nah, buku ini yang berjudul Guru Aini ini tokoh utamanya yaitu Desi. Desi ini merupakan siswa yang cantik dan jenius dalam matematika. Ia berkeinginan untuk menjadi seorang guru sehingga impian tersebut menjadikan seorang yang idealis. Guru Desi memiliki minat yang tinggi untuk mendapat menjadi seorang guru guru matematika. Tak mudah untuk mewujudkan cita-citanya. Ia harus melawan banyak rintangan dan tetap berusaha mampu semangat agar tidak dengan jiwa idealis yang tinggi. Maka Desi pun bertekad untuk dapat mengabdi pada negara dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Kejeniusannya di luar nalar sehingga menjadi siswa dengan kecerdasan yang tinggi di grup kabupatennya, yang berniat untuk melanjutkan studi keguruannya di sekolah tinggi dari dinas pemerintah dengan program beasiswa. Setiap mahasiswa yang lulus maka akan langsung dilantik menjadi seorang pegawai negeri sipil. Lalu ditugaskan mengajar tersebar di pelosok Nusantara. Usahanya untuk menjadi seorang guru sempat membawa bimbingan karena pendapat dari ibu Kadang dan ibu Suwir kesayangan, yaitu Ibu Marlis. Mereka berpendapat bahwa nasib seorang guru matematika tidak seindah angan-angan Desi. Namun Desi tetap bertekad kali untuk mewujudkan cita-citanya. Ia menolak tawaran menjadi pewaris pedagang beras sang ayah, tawaran menjadi model hingga percaya yang tidak ingin Desi kuliah keguruan karena terlalu jauh. Meskipun semuanya ia tolak, Desi takut justru semakin kuat untuk mengambil keputusan dan menjalani resiko apapun. Satu persatu proses ia dijalani hingga tiba saat kelulusan. Desi dan kawan satu angkatannya harus bersiap mendengarkan pengumuman lokasi tempat mengabdi sebagai guru matematika. Desi adalah satu-satunya mahasiswa yang tidak gugup dan siap ditempatkan di manapun. Nasib cukup beruntung karena ia mendapatkan lokasi yang tidak terpelosok. Sedangkan temannya selama ditempatkan di lokasi yang namanya dusun pun baru didengar saat itu karena amat terpelosok yang di dusun Ketumbi. Melihat teman-teman bersedia, maka Desi pun menghiburnya dan menawarkan diri dengan menukar lokasi pengabdian di mana Desi siap mengajar di pelosok. Setelah bersiap menuju tempat pengabdian, sang ayah membelikan Desi sepatu sport bergaris merah untuk Desi. Penjualannya yakni bahwa sepatu tersebut akan awet. Ayah Desi memang sangat mendukung penuh impian Desi dan bersemangat memberikan yang terbaik. Setibanya di daerah Kerombi, Desi ditempatkan di rumah dan dinas bersama rekan sejawat bernama Laila. Sama kagum dengan Desi yang mengajar penuh dediksi serta jenius. Namun sayang Desi tak kunjung menemukan murid jenius sesuai impiannya. Desi masuk satu kelas dan menemukan satu murid yaitu debut yang kemudian diajak untuk belajar privat di rumah dinas. Namun sayang siswa tersebut tidak memiliki semangat yang tinggi. Ia tak bersemangat untuk belajar matematika dan pada akhirnya memilih untuk pura-pura bodoh dan menyembunyikan kejeniusannya. Hal tersebut sontak membuat Desi terpukul dan kecewa karena kesempatan untuk lebih sukses tidak dapat terwujud. Guru Desi pun menerima menjadi guru yang lebih keras karena berusaha bangkit dan masih mencari yang ia inginkan. Ia bertekad mencari pengganti debut Awaludin dan sepatu dari ayahnya pun diniatkan untuk diganti jika sudah menemukan murid pilihannya. Lalu lama-kelamaan sepatu indah tersebut berubah menjadi sepatu yang membuat dia sering menjadi bahan candaan. Semakin hari semakin lusuh dan tidak layak untuk dipakai, namun tekad guru Desi tetap kuat karena rasa kecewa yang mendalam pada debut yang sudah menyia-nyiakan gurunya. Dari sudut pandang lain adalah satu
gadis SMA yang dari kecil sangat memusuhi perjalanan matematika. Hasil ujung-ujungnya sering mendapatkan nilai 0 dan 1. Gadis bernama Aini ini kerap dinilai tidak punya masa depan karena sejak lama menjauhi matematika. Seketika ia akan merasa pusing dan sakit di bagian perutnya jika gurunya sengaja mendekatkan ini dengan matematika. Kejadian tersebut terus berulang hingga mendapatkan hukuman dari gurunya, yaitu berdiri di sudut kelas. Dia sendiri yang memiliki teman juga sama, yaitu Sadia dan Enun. Mereka merupakan 3 orang yang benar-benar membenci matematika dan menjalani hari-harinya dengan kegiatan yang tidak berfaedah. Suatu hari, ini mengalami kejadian yang membuat bertolak dari dunia trio aljabarnya. Ayah ini mengalami sakit keras dan ia hanya seorang penjual mainan anak di pasar. Ini tidak mampu membiayai pengobatan ayahnya, dan juga penyakit ayahnya merupakan salah satu penyakit langka yang obatnya belum ditemukan. Aini dan ibunya dia sangat terpukul, dan keadaan yang sulit ini menentukan mereka untuk mencari nafkah agar dapat merawat Syahfuddin. Sang ayah ini pun bertekad eh, kepada seseorang dokter di masa depan dan mulai belajar matematika. Ia tahu bahwa menjadi seorang dokter salah satunya harus menguasai pelajaran matematika. Meskipun tergerak untuk berubah, tentunya ia belum menemukan idenya bagaimana cara belajar dari ahli matematika. Dan ia pun bertemu dengan guru Desi. Sayangnya guru yang jenius dan terkenal killer ini harus lebih sering ia temui agar perjuangannya untuk menjadi seorang dokter yang dapat dimulai. Setelah banyak yang ia hadapi untuk bergabung dengan Bu Desi, ia mulai matematika dasar yang belum mampu mengajarkan soal-soal hal ini. Tentunya membuat guru Desi merasa putus asa karena hingga minggu kelima tak kunjung berubah pada kemampuan matematika ini. Nah, biar ini panjang sinopsisnya. Lalu eh, sinopsis novel ini memberikan pelajaran untuk tidak menyerah dan melanjutkan tekad agar harap terwujud. Bukan hanya itu, guru Desi juga mengajarkan ketulusan dan mendidik siswanya. Seluruh cinta pada novel ini memberikan gambaran yang membuat pembaca merasakan semangat dari guru Desi dan juga tekad dari Aini. Meskipun pada akhirnya cita-cita ia belum terwujudkan, namun perjuangan tentu saja akan diingat dan cukup bermakna. Nah, itu jadi gambaran-gambarannya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.